Orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan mintain ampun buat ente. Paling ya. Paling bisa gitu juga. jadi paling-paling. Paling-paling. Kalau inget. Kalau inget doang. Ente berapa? Wah, nah dong. Sama aja lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Zainers? Apa kabar penuntut ilmu? Apa kabar nih Pak Ustadz? Alhamdulillah. Balik lagi kita di acara Zayan Talk, Learn, Talk. and Syiar. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tat, kali ini kita mau bahas tentang apa nih? Tat? Tentang apa ya? Yang nambah semangat ya. Nambah semangat. Nambah semangat. Oke, nah tanya dulu deh sama Antum. Antum kajian sering nggak? Jarang sih, Sat. Jarang. Berapa seminggu, berapa kali kajian? Dengerin Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq. Paling seminggu sekali paling, Sat. Paling ya. Paling gitu Bisa juga. jadi paling-paling. Paling-paling. Kalau inget. Kalau inget doang. Ente berapa? Wah, nah dong. Sama aja lanjut. Paling ya jamaah YouTube ya, Tat. Jamaah Kadang YouTube, baik, lihat, ya. Ini kita mau bahas tentang sampai kapan kita menuntut ilmu. Ilmu. Betul kan? Iya. Ya, karena kadang-kadang banyak sekarang orang-orang tua udah belajar loh. Udah belajar bahasa Arab. Iya, Masya Allah. Ya, Masya Allah sampai usianya sampai ada yang 70 tahun belajar bahasa Arab. 70 tahun Iya, belajar. belajar bahasa Arab tuh. Bahkan anak pernah ya lagi di sana di Masjid Nabawi itu moto ada aki-aki ya, udah tua ya, mungkin 70 lebih ya, lagi baca Iqra, Bro. Ya, jadi nggak malu memang. Mantap. Ya, mantap tuh kayak gitu tuh. Nggak ada kata malu untuk menuntut ilmu. Iya. Dan memang keutamaan menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan sahibul alimi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahr. Orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan mintain ampun buat ente. Jadi kalau ente lagi kajian tuh, malaikat tuh seluruh makhluk itu mendoakan antum. Ya, mendoakan antum. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Di lautan. Ikan-ikan di lautan aja ngedoain kita. Doain kita tuh. Kalau kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Makanya terlalu banyak ya keutamaan menuntut ilmu itu. Bahkan wal malaikatu tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Orang yang menuntut ilmu itu dinaungi oleh para malaikat. Malaikat tuh menaungi sayapnya buat para penuntut ilmu. Kenapa? Ridho dengan apa yang dicari. Makanya kata ulama salaf, sayap malaikat itu menaungi itu bukan buat yang pergi haji. Pergi haji kan ajib kan? Iya, Masya Allah. Orang yang dinaungi malaikat dengan sayapnya itu bukan untuk orang yang sholat. Tapi sayap malaikat dinaungi itu untuk Penuntut ilmu. menuntut ilmu. Nah, makanya dari kata terlambat deh. Antum belajar Quran lagi, ya senang tuh. Antum belajar terus menuntut ilmu. Karena yang harusnya sampai mati itu ya menuntut ilmu. Kita kalau lihat ya, suka orang kan suka sampai mati. Biasanya masalah apa sampai mati? Dunia terus dikejar ya. Iya kan. Saya mencintaimu sampai Waduh, mati. cita-citaan ya. Ya. Mati. Nah, orang tuh ya, saya mencintaimu sampai mati. Lebay dah. Emang dia mati mau ikutan? Kagak sih, Tat. Kagak ya? Belum siap, Ya. Tat. Terus apa yang orang suka sampai mati apa sih? Coba apa aja orang-orang yang suka sampai mati itu? Kadang selain cinta-cintaan. Apa? Itu biasanya sampai yang mati orang- dikejar apaan? Harta. Harta. Mencari harta sampai mati. Diuber terus tuh. Tadi cinta-cintaan sampai mati.
hobi sampai Iya, mati. betul, dan suka Ya, hobi. ada orang hobi sampai mati. Ya, nggak bisa diganggu gugat tuh. Padahal yang layak memang harus sampai mati, yaitu menuntut ilmu. Oke, kita coba nih bahas tentang menuntut ilmu sampai mati. Masya Allah. Ya. Siap, Ustaz. Buat Zainal semuanya, perhatikan, catat. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu, ya, bil ilmi takunun nufus wal amwal rahisah fil jalbi ridallah. Kata Syekh bin Baz, dengan ilmu, ya, dengan ilmu maka jiwa ini jadi murah. Jiwa ini jadi murah dengan ilmu itu. Gimana tuh Ustaz? Maksudnya betul. Jadi murah. Antum kan tahajud males kan? Itu dia. Itu dia Ustaz. Susah banget kadang. Tahajud kan males kan? Iya, Ustaz. Berat banget kita Berat mau banget. bangun tuh. Tapi begitu tahu ilmunya, Masya Allah. Masya Allah. jadi Semangat. Kan gitu lah. Iya. Ya. Tadinya berbakti sama orang tua berat kan? Waduh, berat banget. Ya, ngurusin orang tua capek ya. Iya. Tapi begitu tahu ilmunya jadi enteng. Oh iya, iya. Ya kan? Makanya dengan ilmu takunun nufus wal amwal rahis. Harta dan jiwa itu jadi murah. Gara-gara ilmu, harta dan jiwa jadi murah. Iya. Jiwa yang tadinya berat, tahajud, tahu ilmunya, Jadi semangat. gaspol, jadi semangat. Yang tadinya pergi haji mahal, haji mahal. Mahal. Ya, yang langsung berangkat apalagi mahal banget. Waduh. Ya. Ratusan Berat, juta ada tuh. ratusan. Haji plus. Tapi karena punya ilmunya, gampang. Jadi gampangnya katanya. Ngeluarin sedekah, zakat nih yang wajib deh. Susah berat loh orang loh, ngeluarin zakat. Berat hati banget. Ya, berat banget orang. Mikir-mikir Ngeluarin kadang, zakat, Ustaz. mikir-mikir. Iya. Itu berantem sama jiwa sendiri tuh. Nah, Oh, iya. keluarin gak nih, keluarin gak nih. Iya, tapi ternyata begitu punya ilmu. Ilmunya ser. Kenapa? Takut gak bayar zakat loh. Iya. Hati-hati Zainas gak bayar zakat. Ya, wajib zakat tuh. Kalau sedekah sunnah. Iya. Ya bahkan sedekah yang sunnah saja kalau dia tahu ilmunya, apalagi hari Jumat ya. Wah, Jor-joran ya, Tad? Jor-joran tuh. Nah ini kenapa? Karena punya Ilmunya. Maka dengan ilmu jiwa jadi murah, harta jadi murah. Buat orang tua apa kayak dikasih. Iya. Ya, ya buat ibadah apa aja kita berikan harta. Ikan, Masya Allah. Nah ini gara-gara punya ilmu. Makanya beda yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya, nah Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama yang ngaji sama yang enggak ngaji? Yang tahu sama yang enggak tahu? Ya beda lah. Yang bodoh sama yang berilmu kan beda. Nah kembali kita akan pelajari sampai kapan nih menuntut ilmu ini. Ya kalau segitu penting ilmu, segitu didoain, Sampai segitunya ya, Tad, ya. apalagi tadi tuh sayap apa tadi? Sayap malaikat. Malaikat menaungi Menaungi. para penuntut ilmu. Lalu sampai kapan kita menuntut ilmu? Dan apalagi buat kita yang biasanya ngerasa kita udah telat ya nih belajar. Gitu nih, Tad. Iya, ya. Penyakit-penyakit nih. Nyakit tuh banyak setan Malas. membisikkan kita untuk apa? Ntar Lalu aja udah deh. terlambat. Iya, udah terlambat. Lambat. Ya. Kadang. Nah, kita akan bahas nih tentang siapa-siapa sih ulama-ulama salaf yang luar biasa menuntut ilmu. Ilmunya, Masya Allah. Ya. Udah belajar dari sini. Ini ya biar semangat. Penting nih. nih, Tat. Ya, penting. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah ditanya. Dia pernah ditanya. Kenapa Abdullah Mubarak ditanya? Karena dia seringnya dan tidak pernah berhenti dalam mencari hadis. Jadi rajin banget nyari hadis tuh, ya. Dia ditanya, "Sampai kapan kamu mencari hadis?" Beliau menjawab, "Sampai mati." Masya Allah. Jadi sampai kapan? Sampai Wow. mati. Ini mah sampai kapan kamu mencintaimu? Sampai mati. Sampai mati. Menuntut ilmu yang sampai mati. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya ya. Sampai kapankah seseorang mencatat dan menulis hadis-hadis Rasulullah? Sampai kapan kita belajar sunnah? Iya. Sampai kapan kita nulis hadis, baca hadis? Maka Imam Ahmad ditanya begitu, beliau jawab apa? Till die. Masya Allah. Sampai Mati. mati. Sampai mati. Orang dulu luar biasa.
Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah mengatakan, sungguh saya akan terus menuntut ilmu agama sampai masuk ke dalam kubur. Pokoknya dia akan terus belajar agama sampai masuk ke dalam kubur. Masya Allah, kalau orang dulu ya semangatnya ya. Aduh. Gak ada Imam Ahmad bilang saya akan baca koran sampai mati. Ada orang loh ya, begitu saya ajak kajian, dia nggak mau kajian tuh jam 9. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena waktunya baca koran katanya. Allah. Itu jam baca Jam koran. Orang bisa punya waktu baca koran. Punya waktu nggak dia baca Quran? Iya. Punya waktu nggak dia baca hadis? Punya waktu nggak dia menuntut ilmu? Jadi gitu ya, belajar sampai mati. Sampai mati. Untuk ilmu agama penting banget. Bukan motoran sampai mati, Vespaan, aduh. Ya. Jadi Apalagi mencintaimu. Hobi nih masalah ini. baik. Kemudian Imam Ahmad juga pernah, Imam Ahmad bin Hanbal ya, rahimahullah, pernah dalam posisi tengah, jadi dia pernah kayak lari-lari gitu loh. Kayak lari-lari gitu ya. Kayak orang keburu-buru sambil megang sendal. Ngapain tadi? Ya, lalu dia ditanya nih, wahai Abu Abdillah, maksudnya Imam Ahmad, apa Anda tidak malu? Maksudnya kok lari-lari? Iya, lari-lari. Ya, lari-lari sambil bawa sendal. Apa Anda nggak malu? Ya, sampai kapan Anda akan terus berlari-lari seperti ini? Jadi dia lari-lari sambil bawa sendal, berlomba-lomba dengan anak-anak muda dan anak-anak kecil. Ya, jadi gini. Jadi Imam Ahmad waktu itu tuh dia tuh udah jadi ulama besar waktu lari-lari begitu tuh. Bayangin ya, ulama besar lari-lari bawa sendal bareng anak kecil, bareng anak-anak muda. Ngapain? Nyari ilmu. Masya Allah. Bersama anak-anak remaja gitu. Iya, padahal dia sudah jadi ulama besar saat itu dan sudah punya murid dan sudah cukup tua, 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Masya Allah. Kok masih ya dia berlari-lari bareng anak kecil, anak-anak muda untuk menghadiri majelis ilmu. Berlomba-lomba dulu-duluan ya kan. Beliau sudah punya majelis ilmu sendiri. Dia udah punya majelis talim sendiri, bro. Masih belajar juga. Iya, masih ngaji juga. Lari-lari lagi. Lo lari-lari begitu ngapain? Biasa lari-lari ngapain? Makan. Tahu siap ya kan, mau buka apa? Ngajar bis. Ngajar bis ya kan. Lari-lari, kenapa? Ya, banyak orang lari, ya emang lari olahraga kali ya. Imam Ahmad lari-lari, Zayanas, bayangkan, seorang ulama besar. Imam Ahmad sudah punya majelis sendiri. Usianya sudah 40 tahun ke atas. Murid beliau pun sudah tersebar. Tapi beliau masih lari-lari sambil bawa sendal bareng anak muda dan anak-anak kecil. Sampai-sampai dia dihina kan? Abang nggak malu lari-lari begitu. Sampai kapan ente lari-lari begini? Apa jawab Imam Ahmad? Saya akan terus seperti ini sampai mati. Berarti akan terus belajar sampai mati. Masya Allah. Walaupun kayak dikatain orang gitu. Segitunya amat nyari ilmu kayak gitu. Iya, segitu amatnya ya. Biasanya kan. Kita nggak usah lari-lari, tinggal buka Zoom. Iya. Gampang banget sekarang kan? Udah gampang, Kajian kan? Iya. Tinggal buka YouTube, asal ustadznya bener, yang bertauhid, yang sunnah. Ya, gampang tapi beratnya luar biasa. Itu dia, makanya beratnya banget akses itu. sekarang padahal di mana-mana. Coba-cobaan. Cobaannya banyak. Ada. Kadang setan suka bisikin. Nah, bisikin supaya kita malas menuntut. Nah, iya. Nah, inilah makanya Zayanas ya cerita yang luar biasa ya. Masya Allah. Masya Allah. Itu nabok kita tuh. Cerita Imam Ahmad udah jadi ulama besar, muridnya udah banyak, masih lari-lari. Ya, ini ya introspeksi diri lagi. Ya, makanya Zainus semuanya ya banyak ya ulama-ulama salaf yang melakukan itu. Salah satunya Imam Ahmad. Makanya ada kata-kata dari Abdullah bin Bishr. Antum ada kata-kata apa tentang menuntut ilmu? Abdullah bin Bishr berkata, harapan saya saat meninggal nanti
dalam posisi tinta sedang di tanganku. Saya tidak terpisah dengan tinta dan pena. Masya Allah. Pokoknya nanti ya, kata Abdullah bin Bishr, jadi berharap nanti mati tuh posisi tinta ada di tangan dia, ya, dan tidak terpisah dengan antara tinta dengan pena. Kita nanti mati megang HP. Ya. Antum jangan HP ntar mati lagi cuci sepatu. Ya kan? Ya. Nah, ini luar biasanya harapan dari Abdullah bin Bishr. Agar apa? Agar meninggal sedangkan pena dan tinta ada di tangannya. Berarti apa? Pengen mati dalam keadaan menuntut ilmu. Itu yang cari. Bahkan ada ulama salaf menyatakan, man mata taliban lil ilmi fa innahu min alamati husnil khatimah li'annahu mata ala ta'atil 'azimah. Siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka itu termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Mati dalam menuntut ilmu itu tanda-tanda husnul khatimah. Kenapa? Li'annahu ala ta'atil 'azimah, karena dia berada di dalam ketaatan yang besar. Ada lagi itu, kata siapa? Imam Hasan Al-Basri. Antum ada tulisan? Anda pernah baca tuh, Tat. Semangat menuntut ilmu. Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah berkata, kami akan senantiasa mempelajari ilmu selama kami menemukan orang yang mengajari kami. Tuh, maksudnya apa? Masya Allah. Maksudnya apa? Ini maksudnya dia terus belajar selama dia masih ketemu gurunya, masih ketemu yang ngajarin, Tat. Pokoknya dia akan terus belajar selama masih ada yang ngajari. Selama masih ada guru, dia akan belajar terus. Ya kan, kadang-kadang kita ke negara mana ada yang lebih pintar, ya kan? Ada yang lebih hafiz, ya, ada yang lebih saleh. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, orang yang usianya sudah 80 tahun, 80 tahun loh. Lu berapa? 25. 25 teh? 23. Masih jauh banget. Orang yang usianya 80 tahun, Zayanas, apakah masih pantas untuk memulai menuntut ilmu, mulai mengaji lagi? Iya. Ya, udah 80 tahun nih. Masih pantas nggak ngaji? Hah? Kalau di sini kayak kakek. Udah kakek. Orang sampai usianya sudah 80 tahun. Nih Hasan Al-Basri ini ditanya, orang yang usianya sudah 80 tahun, apa masih pantas untuk memulai mengaji? Apa masih pantas dia belajar bahasa Arab? Apa masih pantas usia 80 tapi masih menuntut ilmu? Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, selama masih hidup, dia masih berkewajiban untuk belajar. Selama masih hidup, maka dia terus belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Inilah, ya, luar biasa deh orang-orang dulu semangatnya. Makanya antum masih masih muda, ya, masih terus punya harapan. Jangan sampai, waduh 25, ini dulu 23. 25 udah merasa telat ya, Tat. Udah merasa, aduh kayaknya berat banget nih. Ya, 80 ini. 80. Ya, terpukul ini. Saya semuanya ya, Cangcing, ya, Nyak Babe, semuanya ya. Yang merasa umurnya 70, 80 atau lebih, jangan putus asa. Terus belajar sampai mati. Ya, kenapa Pak Ustadz? Nah, ini penting untuk kita ketahui juga. Mu'az bin Jabal radhiyallahu an mengatakan, "Alaikum bil ilmi." Wajib kalian untuk menuntut ilmu. Kenapa? Fa inna talabahu ibadah. Karena mencari ilmu itu adalah ibadah. Tuh, mencari ilmu itu ibadah. Terus kemudian kata Mu'az bin Jabal, ya, karena mencarinya adalah ibadah, mempelajarinya karena Allah adalah kebaikan. Jadi nyari ilmu ibadah, mempelajarinya karena Allah adalah kebaikan. Kemudian mewariskan ilmu kepada keluarganya sebagai bentuk pendekatan kepada Allah. Jadi warisin itu jangan duit doang. Ilmu buat anak-anak. Antum mikirinnya warisan mulu. Ya, tanah dipikirin. Gua dapat apa ya dari bokap gua ya? Nungguin aja. Ya,
Gue dapat apa ya warisan tuh? Kita wariskan kepada anak-anak. Insya Allah banget Masya Allah. wariskan Ilmu. Jatuhnya jadi kayak amal jariah. Iya, amal jariah. Kan nanti kalau kita mati kan amal jariah kan ilmu yang bermanfaat. Maka ajarin dah anak-anak tuh. Itu. Ya, kalau antum nanti kawin jadi Amin, amin. Kudu dong, tuh Ustaz. punya anak, ajarin Quran, hadis, biar antum mati ada yang nerusin. Iya. Ya. Insya Allah. Kemudian mengajarkan ilmu kepada yang tidak mengetahui adalah sedekah. Sedekah bukan pakai duit doang, malah ini sedekah yang terbaik. Sedekah ilmu. Sedekah ilmu. Betul nggak? Wajib. Kalau sedekah duit habis ya. Kalau sedekah ilmu enggak. Wajib. Masya Allah. Ya, kata Muaz bin Jabal, Anda mengajarkan ilmu kepada orang yang nggak ngerti, itu sedekah. Terus kemudian kata Muaz bin Jabal, mengkaji ilmu adalah jihad. Antum mengkaji, belajar, ngapalin, ya rukun sholat apa, wajib-wajib sholat apa, sunnah-sunnah sholat apa, ya antum belajar tentang masalah ilmu agama, mengkajinya, mengulangnya, mengkajinya, ilmunya itu adalah jihad. Mengkaji ilmu itu adalah jihad. Yang terakhir nih, dan mengingat-ingat ilmu adalah tasbih. Masya Allah. Antum ingat-ingat, Itu ngapalin, udah kayak tasbih. kayak tasbih, Sama kayak juga memuji tasbih. Allah. Kita kalau baca tulisan ulama salaf tuh semangatnya luar. Jadi kalau biasa. habis kajian di rumah pulang kita sambil ngaji-ngaji lagi ingat ya kan? Baca apa yang diingat, yang dikasih tahu ustadznya ditulis, Iya. diulang-ulang. Ulang lagi. Ya jangan sampai kagak diulang. Lah kita kan pelupa. Lupa. Iya. Kadang masuk kuping kanan, Keluar keluar kuping kiri. kiri. Ustaz. Baik, Zayanus, akan saya ulangi perkataan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Kata beliau, wajib atas kalian untuk menuntut ilmu karena mencarinya adalah ibadah. Mempelajarinya karena Allah adalah kebaikan. Mewariskan ilmu kepada keluarga sebagai bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah. Mengkaji ilmu adalah jihad. Dan mengingat-ingat ilmu adalah tasbih. Tasbih sama aja. Ya, semangat ya. Insya Allah. Nuntut ilmu ya. Semangat. Semangat bro. Sampai kapan tadi? Sampai mati. Ya motoran mah nggak usah sampai mati. Motoran sesempatnya. Sesempatnya. Motoran buat Ya. nuntut ilmu maksudnya. Nah, Wajib nggak, Tan? itu tuh, ya. Punya hobi ya boleh lah, Ya, asal boleh. positif, tapi jangan sampai mati. Ya, yang mati tuh sampai menuntut ilmu sampai mati, Ya, gitu loh ya. Dah, ini pembahasan kita pada hari ini. Semangat ya menuntut ilmu. Masya Allah. Masya Allah. Wajib. Nah, Zayanus nih, Masya Allah banget nih tentang hari ini ya. Semoga ilmu hari ini semakin bertambah Bermanfaat, nih, iya. bermanfaat. Dan- Untuk khususnya untuk Zayaners dan untuk kita berdua nih. Dan makin semangat juga belajar yang nuntut ilmu. Masya Jangan Allah. kendor Harus sampai sampai mati. Masya Allah. Itu aja. Baik Zayaners, udah nih ya. Kita tutup aja kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz jazakallahu Jazakallahu khairan. khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.